Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba, yang saya muliakan Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita kepada Allah secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Selanjutnya selawat beriring salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Adapun yang menjadi materi dari tausiah singkat saya siang hari ini berkaitan dengan rubu' Ramadan. Rubu' secara lughawiyah atau secara etimologi itu diartikan seperempat. Rubu' Ramadan ini adalah sebuah istilah yang saya pinjam dari seorang ulama yang hidup di penghujung abad ke-10 Masehi, yaitu Syekh Abdul Karim Al-Qusairi. Syekh Abdul Karim Al-Qusairi ini guru daripada Imam Al-Ghazali. Beliau punya satu kitab monumental yang disebut dengan kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Imam Al-Qusairi lahir di Astawa, Khurasan pada tahun 968 Masehi. Beliau wafat di Nisabur tahun 1037 Masehi. Yang dimaksud dengan rubu' Ramadan oleh Imam Al-Qusairi adalah bahwa bulan Ramadan itu punya ruknun, punya sago. Ya. Sagonya itu ada 4. Yang pertama sago siam, sudut siam, zawiyah siam, sudut puasa. Yang kedua disebut dengan sago qiyamu Ramadan atau sago sholat tarawih. Yang ketiga disebut dengan sago tadarus atau sudut tadarus. Yang keempat adalah sago zakatul fitri atau sago sodaqatul fitri. Masing-masing rubu' itu kalau dijumlah dia akan menjadi 4/4. 4/4 itu adalah 1.
satu Ramadan yang dibangun di atas 4 sago. Kalau itu utuh, maksimal dan paripurna diamalkan, maka dianggap akan memperoleh najhaini, akan memperoleh 2 kesuksesan. Kesuksesan yang pertama, hamba Allah itu akan menjadi orang yang takwa. La'allakum tattaqun. Takwa ini sangat besar arti dan kepentingannya bagi seorang hamba, sehingga para khatib Jumat itu selalu mengingatkan dengan kalimat tazawadu fa inna khairazadit taqwa. Berbekallah kamu sekalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Kenapa takwa akan menjadi sebaik-baik bekal? Karena tiket takwa itulah yang bisa membuka pintu surga dan kemudian yang bersangkutan masuk ke dalamnya. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu arti kesuksesan pertama dari ibadah puasa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian kesuksesan yang kedua, mendudukkan manusia kembali pada porsi fitrahnya. Yujlisul insanu ala fitratihi, mendudukkan manusia di atas fitrahnya. Mendudukkan kembali manusia di atas fitrahnya ini menjadi sangat menarik. Kenapa? Karena realitas kehidupan itu memperlihatkan kepada kita apa yang disebut dengan istilah the darkness life under the light. Realitas kehidupan kita menunjukkan adanya kegelapan hidup di bawah cahaya. Adanya kegelapan hidup di bawah cahaya. Ada hamba yang sesat di jalan yang terang. Ada hamba yang gelap dalam limpahan cahaya. Dalam kasus keindonesiaan, kita sudah membaca berita adanya oknum guru besar yang terlibat sabu-sabu misalnya. Ada mantan rektor UIN terkemuka yang jadi tersangka. Ada oknum dosen di salah satu UIN di Pulau Sumatera yang ternyata menggunakan ijazah palsu. Ini adalah the darkness life under the light. Kegelapan hidup di bawah cahaya. Kalau ini terus berlanjut dan kita tidak bisa mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa itu, maka akan terjadi 3 hal besar. Yang pertama, akan terjadi exile without soul. Akan terjadi keberdayaan tanpa jiwa. Yang kedua, akan terjadi
tamadun bi ghairi muaddib, peradaban tanpa orang-orang yang beradab. Yang ketiga akan terjadi cultural without value, akan terjadi satu tradisi, satu kebudayaan yang hampa nilai, yang tanpa nilai-nilai lagi. Realitas itu harus bisa kita jadikan pelajaran supaya medium ibadah puasa ini bisa mengantarkan kita kepada seorang hamba yang kembali duduk di atas fitrahnya. Kemudian yang kedua, kita juga melihat arus perkembangan dunia ya, yang menunjukkan kepada fenomena pungoiyah. Ya, fenomena itu bahasa Latin, pungo itu bahasa Aceh, tambah ya nisbah dan tamarbutah, sehingga dinisbahkanlah kepada gejala kegilaan, fenomena pungoiyah. Apa indikasi daripada fenomena pungoiyah itu? Yang pertama, dimulai sejak tahun 2000, 15 tahun yang lalu, negara Belanda mensahkan secara konstitusi pernikahan sejenis. 3 tahun kemudian, 2003, negara Belgia mengikuti hal yang sama. Kemudian 2005 Spanyol dan Kanada mengikutinya pula. 2006 Afrika Selatan mengikuti jejak yang sama. 2009 Meksiko mengikuti jejak yang sama. Terus bergulir bagaikan snowball, bagaikan bola salju yang terus menggelinding, sampai pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 Amerika Serikat menjadi negara ke-23 yang mensahkan pernikahan sejenis di 50 negara bahagiannya. Tidak berhenti sampai di situ. Hari ini orang-orang yang masih beragama dicekam oleh rasa ketakutan karena ada pihak-pihak yang mengatasnamakan hak-hak asasi manusia sedang memperjuangkan secara konstitusional agar perkawinan insest itu juga dilegalkan. Perkawinan insest itu perkawinan sedarah, sedang diupayakan oleh oknum-oknum tertentu. Bagaimana pernikahan anak kandung dengan ibu kandung sah, bagaimana pernikahan saudara perempuan kandung dengan saudara laki-laki kandung sah, itu sedang bergulir. Karena dunia menuju ke arah fenomena pungoiyah tadi itu, maka saya yakin kalau pernikahan sejenis itu mendapat tempat, maka pernikahan insest pun akan mendapatkan tempat. Begitu juga ada kekhawatiran beberapa hal yang dipandang sebagai penyakit jiwa. Misalnya penyakit pedofili, di mana orang memiliki hasrat seksual kepada anak-anak balita atau batita bawah 5 tahun dan bawah 3 tahun. Ini pun terancam akan ada upaya legalisasi, padahal itu bagian dari penyakit jiwa.
Bahkan hari ini saya melihat melalui media YouTube, melihat melalui Google, ada satu fenomena yang menarik di Jepang. Ya, diinformasikan sudah lebih daripada 1000 follower, 1000 orang yang mengikuti, yaitu menikah animasi. Orang menikah dengan tokoh-tokoh yang ada dalam film kartun, dan itu disahkan di pengadilan. Jadi hana galak ke urung jinau, kagalak ke karton, sang-sang singoh ke karton madu. Itu belum mengerikan. Ada yang lebih mengerikan lagi, yang di tanah Eropa disebut dengan istilah Dutch wife. Kalau diterjemahkan biasa menjadi istri Belanda. Orang-orang Asia menyebutnya fenomena ginoid. Apa itu fenomena ginoid atau Dutch wife? Banyak oknum-oknum pengusaha muda di negara-negara maju itu tidak lagi mau menikah dengan orang. Dia menikah dengan boneka, yang boneka itu diciptakan sedemikian rupa sehingga kecantikannya melebihi kecantikan manusia dalam alam nyata. Lengkap dengan alat kelaminnya, full body elektrik, harganya paling murah 66 juta per buah. Itu dijadikan istri melalui proses pernikahan yang dilegalkan oleh pengadilan. Alasannya cukup logis. Apa alasannya? Yang pertama, nggak payah memberi nafkah. Yang kedua, tidak ada rasa cemburu. Yang ketiga, tidak mungkin ada penyelewengan. Kiban boneka mau menyeleweng. Kemudian bisa diajak berkomunikasi layaknya seperti manusia, karena full body elektrik. Kemudian kapan mau pakai bisa, masukkan dalam koper pun aman. Jadi hasrat biologis itu dituangkan tidak lagi secara alamiah, dituangkan melalui cara-cara yang secara berpikir keagamaan itu sudah menjadi tidak baik, sudah menjadi tidak tepat, sudah menjadi tidak sehat. Ini semua adalah realitas. Realitas itu di satu sisi kadang-kadang laknat, tapi di sisi yang lain dia rahmat. Dengan adanya fenomena seperti yang saya sebutkan tadi itu, maka prodi ahwalus syahsiyah, ya, pasca sarjana IAIN Zawiyah Cot Kalalangsa nanti akan terus up to date dengan kajian-kajian baru, ya. Kajian orang menikah dengan boneka, kajian orang menikah dengan tokoh-tokoh kartun, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi fikihnya berkembang, dan itu juga patut kita syukuri. Kemudian Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ibadah puasa ini karena dia berkaitan dengan yujlisul insan ala fitratihi, mendudukkan manusia atas fitrahnya kembali,
maka dia berfungsi juga sebagai alat protek, alat perlindungan. Sehingga Rasul memberikan komentar banyak hal tentang ibadah puasa ini. Misalnya, asyam junnatun minan nar. Puasa itu adalah perisai dari neraka. Lalu puasa adalah salah satu dari dua amal yang bisa memberikan syafaat untuk seorang hamba. Rasulullah memberikan penjelasan, asyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran kedua-duanya bisa memberikan syafaat bagi seorang hamba nanti pada hari kiamat. Kemudian ibadah puasa adalah ibadah yang tidak tertandingi. Ini berdasarkan dialog Abu Umamah dengan Rasul. Pada satu hari Abu Umamah meminta kepada Rasul, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murni bi'amalin." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah kepadaku agar aku melakukan suatu amal. Qala, maka Rasulullah menjawab, alaika bisiyam, atasmu dengan berpuasa. Berulang kali Abu Umamah meminta hal yang sama. Berulang kali pula Rasulullah mengatakan, alaika bisiyami, atasmu dengan berpuasa. Baru kemudian Rasulullah menutup dengan penjelasan, fa innaha la'id lalah, maka sesungguhnya dia puasa itu la'id lalah, tidak ada yang menyamainya. Oleh karenanya bersyukurlah kita 1436 Hijriah ini masih berada dalam kandungan bulan Ramadan, dan insya Allah dalam beberapa hari lagi dengan berat hati kita semua akan berpisah. Dan itu adalah sunatullah. Tidak ada yang mengabadi bersama dengan eksistensi kita. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang lahir, ada yang meninggal dunia. Kemudian rubuk yang kedua adalah qiyamul Ramadan, atau salat tarawih. Orang sering bertengkar tentang jumlah rakaat dan sebagainya. Kenapa terjadi pertengkaran itu? Karena banyak orang mengambil peran sebagai God manager, mengambil peran sebagai manajer Tuhan. Jadi Tuhan yang mengatur, akhirnya Tuhan yang diatur. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, izas taiqaza rajulun minal lail wa aiqaza ra'atahu fasallaya rak'ataini kutiba minaz zakirinallaha katsira wa zakirat. Rasulullah bersabda, izas taiqaza rajulu minal lail, apabila seorang laki-laki terbangun di malam hari, kemudian dia membangunkan istrinya, fasallaya rak'ataini, maka kemudian keduanya menegakkan sholat 2 rakaat saja, kutiba, dicatat bagi keduanya, minaz zakirinallaha katsira wa zakirat,
sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Jangankan 11, 23, 36, 39, 47, unlimited tanpa batas. 2 rakaat saja pun sudah tercatat sebagai seorang hamba yang sudah banyak mengingat Allah. Yang penting adalah imanan wahtisaban. Panggilan hati, panggilan iman dan keikhlasan. Seperti yang kemarin dijelaskan oleh salah satu orang tua kita, ya, Bapak Dekan Fuad. Ikhlas, iman itu menjadi soko guru, penentu dari semuanya. Kemudian yang ketiga, tadarus. Rubuk yang ketiga adalah tadarus. Tadarosa ya tadarasu tadarusan. Binanya bina musyarakah. Artinya saling mengajar. Ada ilmu baru, ada pengetahuan baru, ada wawasan baru, ada khasanah baru yang terus bisa kita peroleh dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya sebagai hasil dari tadarus itu. Jadi tadarus, ada orang yang lebih tinggi ilmunya membimbing yang kapasitas ilmunya di bawah itu, sehingga terasa beda antara qiraah, tilawah, tadarus dan tadabur. Qiraah hanya sekedar membaca, banyak dapat pahala. Setiap huruf akan mendapatkan pahala. Kalau kita melangkah satu langkah lebih maju mentilawahnya, maka kita akan mendapatkan banyak ilmu dari hasil memahami apa yang kita baca. Kalau kemudian hasil arti dari yang kita baca itu kemudian kita cari tahu maknanya kepada orang-orang yang lebih tinggi ilmunya dari kita, maka kita akan menjadi orang yang tercerahkan. Sampai akhirnya kita bisa mentadaburi Al-Quran, di mana Al-Quran sudah menjadi bahagian dari way of life, dari jalan hidup kita. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat Allah dengan kalimat kinayah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Surat Muhammad ayat 24. Apakah kamu tidak mentadaburkan Al-Quran, atau hati kamu sudah keras seperti batu? Ini adalah kinayah. Mahia kinayah, mayatakallamun nas biha, mayatakallamun nas bihi wa yuriddu bihi ghairahu. Kinayah adalah apa yang dikatakan oleh orang dengannya, tetapi dia menginginkan sesuatu yang lain daripada apa yang dia katakan. Kinayah sama dengan sindiran. Allah menyindir kita. Kalau Quran belum mampu kita jadikan sebagai bahagian dari jalan hidup kita, maka itu artinya hati kita keras, sama seperti kerasnya batu. Kemudian rubuk yang terakhir adalah zakatul fitri, sedekah fitri. Ini juga harus kita tegakkan asas BRR, asas B riuh-riuh. Kenapa? Karena kadang-kadang orang riuh dengan persoalan zakat fitrah ini. Yang kasih keluar uang dibilang sama yang kasih keluar beras, itu tidak boleh. Yang kasih keluar uang bilang sama yang kasih keluar beras, kurang manfaat, sehingga menjadi riuh. Padahal kalau kita merujuk kepada hadis maupun
Rasulullah sudah mewajibkan zakat fitrah itu dalam bentuk 1 sa'. Tamar, kurma kering, 1 sa' syair, jawawud, jelai, 1 sa' zabib, anggur kering atau kismis, yang kemudian disimpulkan oleh 3 imam mazhab sebagai qut, sebagai makanan pokok, sehingga masuklah beras salah satu daripada qut. Kalau dia bermazhab Maliki dikeluarkan 2.700 gram atau arba'ata amdad. Kalau dia bermazhab Syafi'i dan Hambali dikeluarkan 2.751 gram atau 2,75 kilogram. Kalau dia bermazhab Hanafi, hanya dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah itu dalam 4 bentuk makanan saja. Yang pertama adalah khintoh atau burkhintoh, gandum atau tepung gandum. Yang kedua syair, jelai atau jawawud. Yang ketiga tamar, kurma kering. Yang keempat zabib, anggur kering atau kismis. Kalau mau dikeluarkan dalam bentuk uang, dalam mazhab Hanafi dibolehkan. Ya. Kalau kita membaca kitab Al-Kafi fil Fiqhil Hanafi, halaman 695 juz kedua, di situ Imam Abu Hanifah mengatakan ya juzu daf'u qimah, dibolehkan menunaikan, membayar fitrah itu dengan qimah, dengan harga, li maslahatil fakir, yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan orang fakir. Apakah Imam Abu Hanifah ada dasar hadis? Ada. Dasar hadisnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daraqutni dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah, di mana Rasulullah bersabda, aghnuhum anit tawafi fi hadzal yaum. Cukupilah mereka dari keliling minta-minta pada hari ini, yaitu hari raya Idul Fitri. Cuman ada perbedaan. Kalau dalam mazhab Maliki 1 sa' itu 2.700 gram. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali 1 sa' itu 2.751 gram. Dalam mazhab Hanafi 1 sa' itu sama dengan 8 ritel. 8 ritel itu sama dengan 3,8 kilogram. Tapi apakah kemudian membayar uang harus dikonversikan dengan 3,8 kilogram? Jawabannya tidak mesti. Kalau kita memilih tamar, syair, zabib, itu konversinya 1 sa' atau qimah seharga 1 sa'. Tapi kalau kita mau tunaikan dalam bentuk bur khintoh atau khintoh, tepung gandum atau gandum, Imam Abu Hanifah mengatakan nisfu sa', cukup dengan setengah sa'. Setengah sa' itu artinya setengah dari 3,8 kilogram, artinya 1,9 kilogram. Harga tepung gandum sekarang hanya 12.000 1 kilo. Kalau 1 kilo 9 on cukup dengan uang 22.900 rupiah saja. Jadi itulah yang tertulis di dalam kitab 4 mazhab itu. Dan tidak boleh kita katakan kalau pakai qimah tidak sah. Karena Rasul mengisyaratkan agar kita mencukupi orang fakir dan miskin dari meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Mencukupi tidak mesti hanya dengan adanya bahan pangan. Mencukupi mencakup makna sandang,
mencakup makna lauk dan sebagainya. Ini harus menjadi pertimbangan bagi kita. Dan Imam Hanafi adalah salah satu dari 4 imam mazhab di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi membayar zakat dengan qimah masih dalam bingkai ahlu sunnah wal jamaah. Semuanya bersifat takhyir, pilihan. Mau menunaikannya dengan qut, makanan pokok, silahkan. Mau menunaikannya dengan qimah, silahkan. Itu masih dalam bingkai berpikir 4 imam mazhab ahlu sunnah wal jamaah, yang masing-masing kubu ada hadisnya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan dengan kita memahami rubu' Ramadan seperti yang diinginkan oleh Imam Al-Qusairi, maka pahamlah kita betapa Ramadan bisa mengangkat derajat dan martabat kita menjadi hamba yang takwa, yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di alam dunia maupun di alam akhirat. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Fa'tabiru ya ulil absar. Wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa, puasa sebulan penuh puasa, puasa, puasa Ramadan.